Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih sama Miss Rizka. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait distribusi khusus kontinu. Pada sesi kali ini kita akan membahas distribusi kontinu, yaitu distribusi gamma. Kalau misalnya sesi sebelumnya kan kita sudah membahas terkait distribusi uniform ya. Nah, gimana sih bentuk fungsi densitas dari distribusi gamma? Oke, akan kita bahas. Nah, bentuk dari fungsi densitas dari distribusi gamma itu adalah 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali dengan X pangkat alfa min 1 dikali eksponensial dari min X per beta. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi densitas distribusi gamma, yang mana daerah dari peubah acak X-nya itu adalah lebih dari 0. Berarti batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah tak hingga. Sedangkan untuk distribusi gamma ini terdiri dari dua parameter nih teman-teman, yaitu alfa dan beta, yang mana alfanya itu lebih dari 0 dan beta pun lebih dari 0 untuk nilainya. Jadi teman-teman harus memahami dan ingat bahwa bentuk dari fungsi densitas distribusi gamma itu adalah seperti ini. Nah, teman-teman harus lihat nih, di distribusi gamma ini kan ada gamma alfa nih. Nah, ternyata gamma alfa ini adalah bentuk dari fungsi gamma, yang mana fungsi gamma ini diperoleh dari integral 0 sampai dengan tak hingga dari X pangkat alfa min 1 dikali dengan eksponensial dari min X dx. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan bentuk seperti ini, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 dikali eksponensial min X dx. Nah, itu bisa teman-teman ganti dengan fungsi gamma, yaitu gamma alfa. Nah, ternyata nih teman-teman, gamma alfa itu bentuknya bisa kita faktorialkan, bisa kita ubah ke bentuk faktorial, yang mana bentuk dari gamma alfa itu sama halnya dengan alfa min 1 faktorial gitu. Jadi kalau misalnya tadi gamma alfa saja, jadi kalau misalnya dia difaktorialkan, dia menjadi alfa min 1 faktorial. Nah, ternyata nih teman-teman, bentuk dari gamma alfa plus 1 itu sama halnya dengan alfa gamma alfa. Kenapa begitu? Coba kita uraikan nih teman-teman. Gamma alfa plus 1, kalau misalnya bentuk faktorialnya itu adalah apa nih? Ini kan adalah gamma alfa plus 1. Kita bentukkan faktorial. Kalau misalnya gamma alfa plus 1, berarti kan bentuk faktorialnya adalah alfa plus 1 dikurangi 1 faktorial. Ini adalah alfa faktorial. Nah, kalau bentuk faktorial kan berarti kan dikurangi 1 ya, kalau diurain ya. Berarti kan ini bentuknya adalah alfa, kemudian alfa min 1 faktorial. Nah, lihat nih, alfa dikali dengan alfa min 1 faktorial. Nah, alfa min 1 faktorial itu adalah bentuk dari gamma alfa, sehingga gamma alfa plus 1 itu alfa dikali dengan gamma alfa. Jadi terbukti ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi untuk distribusi gamma ini teman-teman bisa mengadopsi bentuk fungsi gamma. Kemudian gamma dari alfa itu sama dengan alfa min 1 faktorial. Kemudian gamma alfa plus 1 itu sama halnya dengan alfa dikali dengan gamma alfa. Nah, kemudian bagaimana nilai dari ekspektasi X dari distribusi gamma? Nah, nilai ekspektasi distribusi gamma itu adalah alfa beta. Kalau nilai variannya itu adalah alfa beta kuadrat.
Kemudian untuk fungsi pembangkit momennya adalah 1 min beta T pangkat min alfa, yang mana T-nya itu adalah kurang dari 1 per beta. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi gamma. Jadi teman-teman harus mengetahui dan paham dari bentuk fungsi densitas distribusi gamma seperti apa. Dan daerah dari peubah acak dari distribusi gamma itu adalah lebih dari 0 gitu ya, untuk distribusi gammanya. Oke, sekarang kita akan membahas kasus soal nih teman-teman. Oke, kasus soalnya seperti apa? Oke, di sini ada diketahui adalah fungsi dari moment generating function atau fungsi pembangkit momennya, yaitu 1 min 3T pangkat min 2, yang mana T-nya itu adalah kurang dari 1/3. Di sini kita akan mencari peluang X lebih besar dari 4 dan nilai ekspektasi serta nilai variannya. Oke, kita lihat dulu nih teman-teman. Di sini kan diketahui fungsi pembangkit momennya adalah 1 min 3T pangkat min 2. Oke, dari sini bisa kita ketahui nilai parameternya, karena kan fungsi dari fungsi pembangkit momen distribusi gamma itu kan adalah 1 min beta T dipangkatkan min alfa. Jadi dari soal ini bisa kita ketahui bahwa nilai betanya itu adalah 3 nih, 3. Kemudian nilai alfanya berapa? Alfanya adalah 2. Berarti ini adalah X-nya berdistribusi gamma dengan parameternya adalah 2 dan 3. Nah, baru kita bisa mencari nih peluang X lebih besar dari 4. Nah, dikarenakan batas daerah dari peubah acak X dari distribusi gamma itu adalah lebih dari 0, maka batas bawahnya berapa nih ketika kita ingin mencari peluang lebih besar dari 4? Berarti batas bawahnya adalah 4. Seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mencari peluangnya? Yaitu integral batas bawahnya adalah 4 sampai dengan hingga. Kemudian kita masukkan fungsi densitasnya. Oke. Integral 4 sampai dengan hingga. Fungsi densitasnya apa tadi teman-teman? Dari distribusi gamma, yaitu 1 per beta pangkat alfa. Betanya adalah 3, alfanya adalah 2, gamma alfa, alfanya adalah 2. Kemudian dikalikan dengan X alfa min 1, alfanya adalah 2 dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan eksponensial dari min X per beta. Betanya dimasukkan 3 dx. Oke, ini teman-teman. Berarti yang bukan peubah X itu kita keluarkan, yaitu 1/3 kuadrat gamma 2 integral 4 sampai dengan hingga X dikali dengan eksponensial dari min X per 3 dx. Nah, ini yang kita harus integralkan teman-teman. Ini harus kita integralkan terlebih dahulu. Nah, lihat teman-teman, di sini kan adalah X dikali dengan eksponensial min X per 3 dx. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat nih, integral dari 4 sampai dengan hingga X eksponensial dari min X per 3 dx itu adalah bentuk dari integral parsial teman-teman. Jadi bisa kita
ubah. Ini kita gunakan integral parsial. Integral parsial yaitu dari integral U dV, yang mana U-nya itu adalah X, dV-nya itu adalah eksponensial dari min X per 3 dx. Nah, perlu teman ketahui nih, integral U dV itu dibentuk sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, itu. Jadi harus kita ubah seperti ini untuk integral 4 sampai dengan hingga X eksponensial dari min X per 3 dx. Oke. Kita uraikan di sini teman-teman. Tadi nilainya adalah 1 per 3 kuadrat gamma dari 2 integral dari 4 sampai dengan hingga dari X eksponensial min X per 3 dx. Yang mana di sini kita misalkan si U-nya itu adalah X, kemudian dV-nya itu adalah eksponensial dari X per 3. Oke. U sama dengan X, berarti DU sama dengan DX. Kita turunkan ya teman-teman. Turunan U itu adalah 1, turunan X itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah DU sama dengan DX. Kemudian dari dV ini kita akan mencari nilai V-nya. Bagaimana mencari nilai V-nya? Itu kita integralkan si dV-nya. Berarti integral dV sama dengan integral dari E min X per 3 dx. Berarti integral dari dV itu adalah siapa? Adalah V. Nah, integral dari eksponensial min X per 3 adalah min 3 eksponensial min X per 3. Nah, ketemu jadi ya. Jadi tadi integral parsial tadi yaitu integral V du sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, ini akan bentuk ini akan kita ubah seperti ini. Oke. Kita selesaikan. Oke, berarti di sini 1 per 3 kuadrat gamma 2 kita ubah tadi integralnya. Integralnya menjadi UV dikurang integral V du. U-nya siapa? U-nya adalah X. Kemudian V-nya siapa? V-nya adalah min 3 eksponensial min X per 3 dikurang integral V du, berarti integral 4 sampai dengan hingga V-nya siapa? Min 3 eksponensial min X per 3. Du-nya siapa? Du-nya adalah dx. Baru bisa kita selesaikan nih teman-teman. 1 per 3 kuadrat adalah 9 gamma 2. Berarti ini adalah min X3 eksponensial min X per 3. Oke, ditambah integral dari 4 sampai dengan hingga dari 3 eksponensial min X per 3 dx. Oke, ini hasilnya adalah 1 per 9 gamma 2 min 3x eksponensial min X per 3. Nah, integral dari eksponensial min X per 3 tadi udah pernah kita eksekusi ya. Hasilnya adalah min 3 eksponensial min X per 3. Berarti di sini adalah plus 3 integralnya apa tadi? Min 3 eksponensial min X per 3 dengan
batas adalah 4 sampai dengan tak hingga. Oke. Nah, kemudian baru kita masukkan nih teman-teman batas atas dan batas bawahnya. Berarti 1/9 gamma 2, kita masukkan dulu batas atasnya dulu di X-nya. Berarti kan sesuatu hal yang dimasukkan dengan tak hingga itu akan bernilai 0 nih teman-teman. Akan bernilai 0. Nah, kemudian kita lihat di sini. 3 min 3, kemudian dimasukkan di sini tak hingga, kemudian eksponensial di sini pasti hasilnya juga tak hingga, ditambah dengan 3 dikali min 3 eksponensial min tak hingga dibagi 3. Kemudian dikurang batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 4. Berarti min 3 kali 4 eksponensial min 4/3 ditambah 3 dikali min 3 eksponensial min 4/3. Ini teman-teman. Nah, ini otomatis ini adalah hasilnya 0. Berarti sisa ini ya. Sisa ini berarti teman-teman. Kita next nih teman-teman ke slide berikutnya. Oke teman-teman. Berarti 1/9 gamma 2. Kemudian di sini kan tadi masih ada minusnya ya. Minus dikali dengan min 3 dikali 4 eksponensial min 4/3 ditambah 3 dikali min 3 eksponensial min 4/3. Oke, kita kalikan dulu untuk di sini kan dikalikan dengan min 3 semua, berarti 1/9 gamma 2. Berarti di sini menjadi positif, yaitu 3 dikali 4 eksponensial min 4/3 dikurangi dengan nah di sini teman-teman bisa lihat ini minus ketemu minus lagi, berarti jadi positif ya. Ini minus, kemudian minus ketemu minus menjadi positif, berarti di sini positif ya. Kemudian 3 dikali 3 eksponensial min 4/3. Oke, di sini sama-sama punya angka 3 nih teman-teman. Kita coret ya dengan 9-nya di sini, berarti sisa 3. Berarti 1/3 gamma 2 dikali dengan 4 eksponensial min 4/3 ditambah dengan 3 eksponensial min 4/3. Nah, ternyata nih teman-teman hasilnya adalah 1/3 gamma 2 4 dikali eksponensial min 4/3, itu hasilnya adalah 1,054 ditambah dengan 3 dikali eksponensial dari min 4/3 itu adalah 0,79. Oke, berarti 1/3 gamma 2 kita tambahkan teman-teman, itu hasilnya adalah 1,844. Oke, bisa teman-teman ketahui bahwa bentuk tadi, bentuk gamma alfa itu kalau difaktorialkan menjadi alfa min 1 faktorial. Nah, berarti kalau misalnya gamma 2 itu berapa teman-teman? Berarti 2 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 1 faktorial, atau dengan kata lain gamma 2 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/3 dikali dengan 1,844, yaitu hasilnya adalah 0,614.
Oke nih teman-teman, ini adalah hasilnya, yaitu peluang X lebih besar dari 4 untuk distribusi gamma dengan parameter 2 dan 3 adalah 0,614. Oke, mudah kan teman-teman untuk mencari peluang dari distribusi gamma. Oke, sekarang kita akan mencari nilai ekspektasi dan nilai varian dari distribusi gamma dengan parameternya tadi adalah 2 dan 3. Oke. Yang pertama akan kita mencari nilai harapannya, yaitu ekspektasi X. Dikarenakan ini adalah pembaca kontinu, maka akan kita integralkan. Nah, integral dari daerah X dikali fx dx. Nah, karena ini adalah distribusi gamma dengan parameternya adalah 2 dan 3, maka daerah pengubah X-nya itu adalah lebih dari 0. Sehingga untuk mencari nilai ekspektasinya adalah integral 0 sampai hingga X dikali dengan fx-nya apa tadi? Yaitu 1/3 kuadrat gamma 2 dikali dengan X pangkat 2 min 1 dikali dengan eksponensial dari min X per 3 dx. Nah, di sini yang bernilai konstanta adalah 1/3 kuadrat dikali dengan gamma 2. Nah, itu kita keluarkan dari fungsi integralnya. Berarti 1/3 kuadrat gamma 2 integral 0 sampai dengan hingga dari X. Nah, X-nya ini kita jumlahkan ya. Berarti kan 1 ditambahin 2 dikurangi 1. Berarti kan 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi 1, 2. 2 dikali eksponensial dari min X per 3 dx. Nah, lihat teman-teman, yang harus kita integralkan adalah X kuadrat dikali dengan eksponensial min X per 3. Nah, ini kita misalkan di sini. Di sini. Berarti dari fungsi tadi, yang fungsi integral 0 sampai dengan hingga X kuadrat dikali eksponensial min X per 3 dx. Nah, ini akan kita misalkan. Misalkan U sama dengan X per 3. Berarti DU sama dengan 1/3 dx. Atau dengan kata lain, 3DU sama dengan dx. Nah, dari sini kan U sama dengan X per 3. Sehingga X-nya apa? X-nya adalah 3 U. Nah, karena ini akan kita ubah ke dalam U, maka batasnya juga akan kita ubah ke dalam U juga. Karena kan ini batasnya masih dalam X ya. Berarti untuk batasnya kita ubah juga dari X menjadi batas U. Berarti ketika X-nya sama dengan hingga, maka U-nya berapa? U-nya, lihat, U-nya tadi adalah sama dengan X per 3. Berarti U sama dengan hingga dibagi dengan 3 adalah hasilnya hingga juga. Kemudian ketika X-nya sama dengan 0, berarti U-nya berapa? Berarti U sama dengan X per 3. Berarti U sama dengan 0 per 3. Hasilnya adalah 0. Berarti batasnya masih sama ya, 0 sampai dengan hingga. Berarti kan kita ubah fungsinya. Oke, berarti kita lanjutkan. Berarti 1/9 gamma 2, batasnya tadi adalah U sekarang. Berarti ketika batasnya adalah 0, maka batas U-nya adalah 0 juga. Berarti 0. Ketika X-nya hingga, maka U-nya adalah hingga juga. Oke. X-nya ini akan kita masukkan. X-nya ini. X-nya adalah sama dengan 3U. Berarti 3U
dikuadratkan. Eksponensial min, tadi kita sudah memisalkan bahwa U sama dengan X per 3. Berarti X per 3 ini kita ubah menjadi min U. Berarti ini adalah min U. Dx-nya siapa? Dx-nya tadi sudah kita definisikan, yaitu X-nya adalah 3DU. 3DU. Nah, dalam bentuk U kan sekarang yang bernilai konstanta akan kita keluarkan. Ini 3, kita tulis dulu deh. Berarti 1/9 gamma 2 integral 0 sampai dan hingga 3U dikuadratkan. Berarti 9U kuadrat. Dikali dengan eksponensial min U 3DU. Yang merupakan konstanta akan kita keluarkan. Nih, 9 dikalikan 3 berarti 27. Berarti 27/9 gamma 2 dikali dengan 0 hingga U kuadrat dikali dengan eksponensial min U DU. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih bentuknya, bentuk dari integral 0 sampai hingga U kuadrat dikali dengan eksponensial min U DU itu bentuk lain dari fungsi gamma. Coba teman-teman ubah deh. Nih, oke, kita di next slide ya. Kita ubah dulu bentuknya. Ini tadi adalah 27/9 gamma 2 integral 0 sampai hingga U kuadrat eksponensial dari min U DU. Nah, bentuk integral ini adalah bentuk lain dari fungsi gamma sebenarnya teman-teman. Nih. Ini adalah bentuk dari fungsi gamma. Bentuknya apa? Yaitu 0 sampai dengan hingga U. Nah, 2 ini kan bentuk lainnya sebenarnya 3 dikurangi 1 kan teman-teman, hasilnya kan 2 kan? Dikali dengan eksponensial min U D. Nah, ini adalah bentuk gammanya. Jadi dari sini bentuk gammanya adalah siapa? Gamma 3. Karena di sini alfanya adalah 3. Ingat teman-teman, fungsi gamma itu adalah integral 0 sampai dengan hingga X alfa min 1 dikali dengan eksponensial min X dx. Nah, lihat nih. Ini bentuknya sudah sama. Makanya di sini adalah alfanya adalah 3, sehingga adalah bentuknya adalah dari gamma 3. Sehingga hasilnya adalah berarti ini 27/9 gamma 2 dikali dengan gamma 3. Oke, ini adalah 3, bisa dicoret. Berarti kan 3 gamma 3 per gamma 2. Teman-teman harus ingat lagi nih bentuk gammanya. Bentuk gamma nih, bentuk gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Jadi kalau misalnya gammanya 3, berarti bentuk faktorial adalah 3 dikurangi 1 faktorial. Atau dengan kata lain 2 faktorial atau sama dengan 2. Tuh. Kemudian kalau misalnya gammanya 2. Kalau misalnya gamma 2 berarti bentuk faktorialnya berapa teman-teman? Berarti 2 dikurangi 1 faktorial, berarti 1 faktorial, atau dengan kata lain 1, gitu ya. Itu adalah bentuk dari gammanya. Berarti ini adalah 3 dikali gamma 3 berapa tadi? 2. Dibagi dengan gamma 2 adalah 1, hasilnya adalah 6. Ini adalah nilai ekspektasi dari distribusi gamma dengan parameter 2 dan
3. Hasilnya adalah 6 gitu. Nah, ini adalah nilai ekspektasinya teman-teman. Mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman harus tahu nih bentuk fungsi gamanya seperti apa. Kemudian gamma alfa itu kalau misalnya difaktorialkan seperti apa. Itu teman-teman harus tahu dan harus paham. Sekarang kita akan mencari nilai variannya nih teman-teman. Berarti nilai varian X sama dengan ekspektasi X dikuadratkan dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Berarti yang kita cari sekarang adalah ekspektasi X kuadratnya. Bagaimana cara mencari ekspektasi X kuadratnya teman-teman? Dengan memboboti X kuadrat terhadap fungsi densitasnya. Berarti ekspektasi X kuadrat sama dengan integral daerah X kuadrat dikali dengan fungsi densitasnya. Oke, berarti dari X-nya adalah 0 sampai dengan tak hingga. X kuadrat, fungsi densitasnya apa tadi teman-teman? 1/3 kuadrat gamma 2 dikali dengan X 2 min 1 dikali dengan eksponensial dari min X per 3 dx. Yang konstanta kita keluarkan teman-teman. Berarti 1/9 gamma 2 integral 0 sampai dengan tak hingga. Ini 2, yang ini 1. Berarti 2 ditambahin 1 menjadi 3. Berarti X pangkat 3 dikali dengan eksponensial min X per 3 dx. Nah, sama halnya tadi teman-teman, kita akan memisahkan kembali dari fungsi integral ini. Nah, di sini akan kita misalkan. Misalkan U-nya sama dengan apa? Yaitu X per 3. Berarti DU sama dengan 1/3 dx. Atau dengan kata lain 3DU sama dengan dx. Nah, dari sini bisa kita peroleh X-nya sama dengan 3U. Itu ya teman-teman. Berarti batasnya pun sama, harus kita ubah juga. Ketika X-nya sama dengan tak hingga, maka U-nya adalah, U-nya tadi kan X per 3 ya. Maka U-nya adalah tak hingga dibagi 3. Hasilnya adalah tak hingga juga. Ketika batasnya X sama dengan 0, maka U-nya adalah X per 3. Berarti U sama dengan 0 dibagi 3. Hasilnya adalah 0. Nah, itu berarti akan kita ubah teman-teman ke dalam fungsi U sekarang. Oke. Berarti fungsinya menjadi 1/9 gamma 2. Batasnya berarti batas 0 tadi, ketika X sama dengan 0 berarti U-nya juga adalah 0. Ketika X-nya sama dengan tak hingga berarti U-nya juga tak hingga. X pangkat 3. Berarti X-nya kita ubah ke dalam U. Berarti X tadi kan X-nya itu adalah sama dengan 3U. Berarti 3U dipangkatkan 3 dikali dengan eksponensial. Tadi ini X per 3 itu adalah kita misalkan U. Berarti eksponensial dari min U. dx-nya siapa? dx-nya adalah 3du. 3du. Oke, berarti 1/9 gamma 2 0 sampai dengan tak hingga 3U dipangkatkan 3. Berarti 27U pangkat 3 dikali dengan eksponensial min U 3du. Oke, yang konstanta kita keluarkan. 27 dikalikan 3 adalah 81. Sama dengan 81 dibagi 9 gamma 2 integral 0 sampai dengan tak hingga U pangkat 3 dikali dengan eksponensial min U du. Oke, ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti tadi
untuk ekspektasi X kuadrat sama dengan 81/9 gamma 2 integral 0 sampai dengan T hingga U pangkat 3 dikali dengan eksponensial dari min U du. Nah, kalau teman lihat lagi, ini bentuknya untuk integralnya pun merujuk ke fungsi gamma. Kita tulis dulu fungsi gamma, yaitu gamma alfa sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga dari X alfa min 1 dikali dengan eksponensial min X dx. Nah, ini kita bentuk ke fungsi gamma terlebih dahulu. Berarti 0 sampai dengan T hingga U. 3 ini sama halnya dengan 4 dikurangi 1. X kali dengan eksponensial min U du. Lihat. Ini bentuknya sudah sama dengan fungsi gamma. Berarti ini adalah bentuk dari gamma alfa. Alfanya berapa? Alfanya adalah 4. Gitu ya teman-teman. Oke, kita masukkan lagi berarti di sini 81/9 gamma 2 bentuk integral dari 0 sampai dengan T hingga U pangkat 3 dikali eksponensial min U du itu adalah bentuk dari gamma 4. Gamma 4 berapa teman-teman? Ingat lagi. Gamma 4 itu adalah 4 dikurangi 1 faktorial, atau dengan kata lain 3 faktorial, atau dengan kata lain 3 dikali 2 dikalikan 1 sama dengan 6. Berarti di sini 81 dibagi 9 gamma 2 dikali dengan 6. Coret-coret menjadi 9. Berarti 9 dikali 6. 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. Ini adalah ekspektasi X kuadrat ya. Oke, sehingga nilai variannya bisa kita cari nih teman-teman. Varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Oke, ekspektasi X kuadratnya adalah 54. Ekspektasi X-nya berapa tadi? Ekspektasi X-nya adalah 6. Berarti 6 dikuadratkan. Berarti 54 dikurangi 36. Hasilnya adalah 18. Oke, ini adalah cara untuk mencari nilai varian X dari distribusi gamma dengan parameter 2 dan 3. Mudah kan teman-teman untuk mencari nilai varian X dan ekspektasinya? Jadi intinya untuk distribusi gamma itu pasti nanti ujung-ujungnya akan dikaitkan dengan fungsi gamma. Fungsi gamma yang tadi. Fungsi gamma yang ini tadi. Nah, pasti selalu dikaitkan. Jadi bagaimana caranya? Dari integral yang kita peroleh itu kita rujuk kepada fungsi gamma, yaitu gamma alfa sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga X alfa min 1 dikali dengan eksponensial min X dx. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk distribusi gamma cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan pembahasan distribusi khusus untuk distribusi gamma. Untuk pembahasan distribusi kontinu lainnya akan kita bahas di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.